Tidak pernah ada cara instan untuk sukses. Maroko memahami betul kalimat itu. Perlahan namun pasti, negara berpopulasi 37 juta jiwa itu tumbuh menjadi raksasa baru sepak bola. Keberhasilan menggondol gelar Piala Dunia U20 menjadi bukti bahwa Maroko sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial. Sukses yang didapat Maroko tentu tidak hadir dalam semalam. Ada jalan panjang yang harus ditempuh negara satu ini untuk sampai di level terbaik. Lalu bagaimana Maroko menempuh jalan panjang menuju kesuksesan? Starting 11 Moment kali ini akan membedah rahasia di balik kesuksesan sepak bola Maroko dalam mewujudkan ambisi menjadi raja baru dunia. Simak video ini selengkapnya. Kisah panjang sepak bola Maroko sebetulnya dimulai pada tahun 1955. Ketika Federasi Sepak Bola Maroko Royal Moroccan Football Federation dibentuk. Sejak saat itu, Maroko dikenal sebagai negara yang kuat. Maroko saat itu sudah tampil di Olimpiade, Piala Afrika, dan bahkan Piala Dunia. Sempat terpuruk pada medio 90-an, Maroko menemukan kembali citranya sebagai salah satu negara sepak bola kuat mulai tahun 2006 ke atas. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, tepatnya di ajang Piala Dunia. Maroko secara mengejutkan berhasil menembus semifinal dan menjadi juara keempat turnamen 4 tahunan itu. Sukses Maroko tak berhenti pada Piala Dunia 2022. Tahun 2025 ini Maroko sukses menjadi juara Piala Dunia U20 yang digelar di Chile. Tim muda Maroko bahkan berhasil mengalahkan Argentina yang sudah langganan final dengan kemenangan 0-2. Catatan ini menggenapi raihan positif timnas kelompok umur Maroko yang sebelumnya juga telah berhasil menjuarai Piala Afrika U17 dan U23. Dari segi ranking FIFA, Maroko juga melesat tajam. Tahun 2010 lalu, Maroko menempati ranking terendah mereka yakni ranking 95 dunia. Tapi kini mereka sudah duduk di urutan ke-11 dunia. Satu langkah lagi, maka Maroko akan menjadi salah satu dari 10 negara terbaik versi ranking FIFA. Cerita sukses Maroko tentu saja membuat banyak orang terkejut. Negara yang satu ini dahulu sepertinya tidak terlalu dikenal di kancah sepak bola. Akan tetapi perlahan Maroko membuktikan bahwa mereka bisa menjadi raksasa. Apa rahasianya? Setiap negara kuat sepak bola pasti memiliki ini, pembinaan lokal yang memadai. Ya, Maroko sudah berinvestasi besar untuk pembinaan talenta lokal selama lebih dari sedekade ke belakang. Pembinaan ini menghasilkan sejumlah pemain hebat yang pada akhirnya menjadi pilar kunci di timnas mereka. Pada periode terpuruk, tepatnya pada tahun 2009, Raja Mohammed VI menghabiskan 13 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah untuk membangun sebuah akademi sepak bola. Tujuannya jelas membangun talenta-talenta lokal. Sekarang akademi itu sudah membuahkan hasil. Sebagai informasi, pemain-pemain seperti Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd, Hamza Mendil, hingga Azzedine Ounahi adalah produk jebolan akademi yang dibangun Raja Mohammed VI tadi. Yasser Zabiri yang menjadi pemain kunci di Piala Dunia U20 juga merupakan jebolan produk akademi yang sama. Selain pemain, Maroko juga berani memakai pelatih lokal. Walid Regragui yang menangani timnas Maroko senior adalah pelatih berkebangsaan Maroko sendiri. Sementara pelatih yang membawa Maroko juara di level U20 juga merupakan talenta lokal Mohamed Ouahbi. Walid Regragui dalam sebuah interview pernah mengatakan kalau pelatih lokal juga menjadi kunci perkembangan sepak bola nasional. Memang menurut sejarah Maroko masih sering mengandalkan pelatih asing. Tapi kehadiran Regragui dan Ouahbi tampaknya menjadi sebuah langkah besar bahwa ada peningkatan nyata dari pelatih-pelatih lokal Maroko. Maroko punya koneksi yang baik dengan negara-negara Eropa seperti Prancis, Belanda, dan Spanyol. Koneksi ini tentu menguntungkan terutama untuk masalah sepak bola. Federasi Maroko menjadikan diaspora sebagai jalur untuk mengembangkan sepak bola selain jalur pembinaan lokal tadi.
Federasi Maroko selama bertahun-tahun memantau talenta-talenta diaspora mereka yang bermain untuk klub-klub Eropa. Usaha meyakinkan para pemain diaspora untuk memperkuat timnas Maroko memang tidak mudah. Namun pada akhirnya Maroko berhasil mendapatkan banyak pemain hebat dari jalur ini. Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat, Achraf Hakimi, dan Noussair Mazraoui adalah sebagian contoh pemain diaspora yang sukses digait Maroko. Para pemain ini menjadi kunci dalam perjalanan Maroko ke semifinal Piala Dunia tahun 2022 lalu. Data mencatat bahwa Maroko adalah negara yang cukup gencar mengajukan peralihan warga negara pemain. Menurut laman resmi FIFA, selama periode 4 tahun ke belakang, Maroko 135 kali mengajukan perpindahan asosiasi pemain. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di antara negara-negara lain. Kedatangan para pemain diaspora pada akhirnya ikut mendongkrak performa tim, karena pemain-pemain lokal banyak belajar dari para pemain ini. Di sisi lain, kehadiran mereka juga ikut membantu pengembangan pelatih lokal karena para pemain diaspora ini membawa pengalaman baru yang secara otomatis akan membuat pelatih lokal beradaptasi dengan budaya negara-negara elit Eropa. Satu lagi yang mungkin dilupakan oleh banyak orang, sepak bola wanita. Ketika berbicara soal sepak bola, mungkin tak banyak yang kepikiran dengan sepak bola wanita. Padahal sepak bola wanita juga punya banyak potensi untuk dikembangkan. Maroko dalam hal ini paham sehingga mereka tidak abai pada nasib pesepak bola wanita mereka. Pada tahun 2023 lalu, timnas wanita Maroko untuk pertama kalinya berhasil menembus Piala Dunia. Di tahun debutnya, Maroko langsung menggebrak dengan berhasil lolos ke babak knockout. Lagi tidak ada kata instan, karena prestasi sepak bola wanita ini dibangun dengan serius oleh federasi. Pada 2020, Maroko menerima kucuran dana sebesar 500.000 USD atau sekitar 8,28 miliar rupiah sebagai bentuk bantuan negara terdampak COVID-19. Federasi sepak bola Maroko kali itu langsung menginvestasikan semuanya ke sektor sepak bola wanita. Sebagian dana tersebut digunakan untuk menunjuk Renal Petros yang dipasrahi tugas mengembangkan sepak bola wanita Maroko. Seperti halnya di sektor sepak bola pria, Maroko mengembangkan sepak bola wanita dengan fokus pada pembinaan talenta muda serta pencarian diaspora. Renal Petros memegang peran penting di sini. Petros bertugas membantu paket-paket muda di seluruh Maroko sekaligus memantau para diaspora terutama yang ada di Eropa. Pada akhirnya Maroko berhasil mengombinasikan semua hal untuk membuat sepak bola mereka makin maju. Dari pengembangan talenta muda hingga fokus ke sepak bola wanita, semuanya tertuang dalam roadmap sepak bola Maroko. Maroko punya strategi yang jelas, dan semuanya dimulai ketika Fauzi Lekja naik menempati jabatan sebagai Presiden Federasi pada 2017. Lekja dari awal sudah merencanakan kalau Maroko akan menjadi salah satu kekuatan terbaik di Eropa. Piala Dunia 2030, momen di mana Maroko menjadi salah satu tuan rumah adalah salah satu momen kunci yang dicanangkan sang presiden. Baginya, momen itu adalah kesempatan bahwa sepak bola Afrika khususnya Maroko juga tak kalah hebat dari negara-negara Eropa. Maroko adalah negara dengan sejarah dan peradaban yang panjang. Jembatan antara Afrika dan Eropa bukan cuma soal gengsi, tapi juga pengingat bahwa Afrika dan Eropa punya keturunan yang segaris. Kami ingin memperlihatkan warisan terbaik Maroko sembari mengembangkan talenta muda kami, kata Lekja dalam sebuah wawancara. Walid Regragui sementara itu mengirim sebuah pesan bermakna mengenai perkembangan sepak bola Maroko. Regragui mengirim pesan bahwa Afrika bisa maju kalau pembinaan dilakukan dengan benar. Pesan ini juga rasanya layak ditunjukkan pada setiap negara yang ingin sepak bolanya maju seperti Maroko. Apa yang kami lakukan di sini, mengirim pesan pada benua ini membuktikan Afrika bisa bersaing dengan negara-negara terbaik kalau pembangunan dilakukan dengan benar. Tahap demi tahap, ada proses yang harus dilalui, sementara banyak orang justru buru-buru dalam mencapainya, kata Regragui. Akhir kata, seperti yang dibilang Regragui, kesuksesan khususnya di bidang sepak bola bisa didapat dengan pembinaan yang matang dan terstruktur, bukan dengan cara instan dan terburu-buru. Maroko menjadi percontohan nyata.
bahwa pembinaan lokal dan pengambilan pemain diaspora atau keturunan bisa berjalan beriringan. Bagaimana football lovers? Dari Maroko, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Menurut kalian, langkah apa yang bisa dilakukan Indonesia supaya bisa menjadi seperti Maroko di masa depan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan info dan pembahasan terbaru serta menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.